berjumpa kembali. Lama sudah tidak merekam video lagi ya. Gini bang, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan lebih fokus bagaimana kita money management dalam sebuah trading. Kalau masalah teknik sebenarnya sudah sering kali saya bongkar di beberapa video ya. Teknik yang biasa saya gunakan ya, support resisten ya, seperti itu. SNR bisa kita kenal. Kemudian teknik double candle, mungkin teman-teman yang pernah belajar di red BSG. Kalau red BSG lebih akurasinya ke ini sideways. Jadi teman-teman gini, di trading binary itu sendiri, kalau saya melihat itu gini bang, orang lebih banyak profit itu di market sideways. Mengapa? Karena di market sideways itulah sebuah teknik terkadang bisa dikompensasi, apalagi di area-area konsolidasi. Kalau saya menilai materi dari red itu lebih ke area-area konsolidasi. Bahkan di beberapa teknik para mentor yang memberikan teknik itu, kebanyakan mereka profit di area sideways. Nah, tadi di open posisi saya yang pertama profit ya, 4 kali open posisi. Ini saya klik 2 kali ya. Maksud saya bukan 4 kali open posisi ya, 4 open perdagangan. Nah, ini 2 open perdagangan. Sebentar saya akan menjelaskan apa sih kaitannya dengan money management itu sendiri bang. Oke, artinya saya sudah profit di 6 perdagangan. Nah, coba kenapa lebih spesifik ke money management ini, contoh-contoh. Saya profit 6 perdagangan. Di sini kemudian saya open posisi sebanyak misalkan 8 perdagangan. Nah, ini coba ya. Ini merupakan contoh yang menurut saya tidak baik atau tidak, kurang relevan lah. Setelah profit kita seharusnya kembali ke standar open posisi kita. Ini kalau loss 4 tadi kan plus 2 6, sekarang open posisi 8. Kalau loss berarti kita rugi 2 perdagangan. Bahkan kalau di binary 1 kali open posisi itu profit kan cuma 80%. Nah, maka kalau dia lossnya sampai 8 perdagangan, nah ini loss 8 perdagangan ya. Nah, rugi besar nih bang. Tetapi saya kan ambil open posisi lagi buy sini bang, karena salah satu alasannya adalah di situ terbentuk support kuat. Nah, di sini untuk menutupi yang 8 tadi, boleh kemudian kita lipat gandakan open posisinya. Yang penting kemudian kita betul-betul memahami bahwa di mana kita harus bisa profit. Ini walaupun open posisi besar nggak apa-apa bang. Satu, alasannya dia berada di area support, terbentuk rejection base. Kalau dibaca dari pembacaan candlestick, si candle merah itu sifatnya adalah naik, kemudian bertemu dengan candle hijau membentuk support. Di materi-materinya Bang Agam itu juga ada. Oke, next. Profit 17 perdagangan. Jadi masih dalam posisi profit ya bang. Ini pun posisi buy lagi. Mengapa? Ya karena ini masih meneruskan
tren. Kalau menurut saya, kalau di ilmunya red BSG ini masih open posisi buy, hijau ketemu hijau, open close price candle hijau menembus, maka buy. Kenapa bang kok ada indikator di situ? Apa sih gunanya indikator? Ya terkadang indikator itu hanya sebagai acuan saja ya bang ya. Tetapi kalau untuk memprediksi harga ke depan, kebanyakan indikator itu lagging atau dia terbentuk setelah candle-candle itu terjadi. Seperti ini saya open posisi sell. Mengapa saya ambil open posisi sell? Perhatikan sebelah kiri ada rejection. Dua kali ini candle ini di rejeksi. Ada hijau yang pertama, kemudian hijau yang kedua ini. Semua dalam melakukan trading itu harus melihat ini bang, history market. Jadi seluruh kemampuan kita dalam menganalisa itu harus berdasarkan ilmu dan teori yang kita pelajari. Oke. Sini profit ya. Oke, saya open posisi buy dan saya tidak pernah tahu bahwa ini candle akan menjadi candle apa. Dasar saya melakukan open posisi buy. Coba kita lihat. Ini kan tadi terjadi persilangan. Saya akan tunjukkan bagaimana sebuah indikator itu sendiri bisa digunakan untuk menganalisa dan menjadi acuan kita open posisi. Tetapi juga kemudian kita tidak boleh bergantung kepada yang namanya indikator. Dia hanya sebagai bahan dasar untuk kemudian kita lakukan analisa ya. Profit ini bang, jebret. Oke bang, ini terjadi lonjakan harga dari candle hijau kecil dengan body kecil, tapi sumbunya masih sumbu panjang atas. Kemudian terbentuklah candle hijau dengan candle yang body besar. Ini masih dalam keadaan tren naik. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri tidak ada halangan apapun, tidak ada resisten, sehingga saya mengambil open posisi buy di sini. Jadi gini bang, pada intinya bahwa money management itu sangat penting. Banyak para trader profesional kemudian mengatakan bahwa 80% itu adalah money management dan yang 20% itu adalah technical. Karena ketika kita berada di market, terkadang psikologi kita yang kemudian menjadi penghalang kita untuk meraih profit. Oke, di sini saya open posisi sell. Alasannya mengapa? Karena satu, candle ini sudah terlalu jauh meninggalkan garis moving average. Kemungkinan masih akan terjadi yang namanya koreksi. Koreksi bisa saja satu candle atau dua candle. Kita perhatikan candle yang terbentuk. Candle yang terbentuk tidak mengindikasikan bahwa ada permintaan ke bawah. Karena kalau dilihat dari panjang sumbu itu masih termasuk pelemahan dari si seller, sehingga di sini saya mengambil keputusan open posisi buy.
tetap dengan nominal yang kecil ya, 14.000 kali 3. Itu aja bang, sesederhana itu kemudian kita untuk meraih profit. Oke, coba kita perhatikan apakah ini profit atau kemudian malah justru kemudian sini terjadi loss. Awas terbentuk doji. Ya, syukur bahwa kita masih profit ya. Oke bang. Telat OP. Perhatikan, kalau ini kemudian masih menjadi candle kecil menjadi besar, biasanya kalau di tren naik ini kan, ini sementara kan trennya naik ini ya, kita open posisi buy setelah ini. Nah, coba kita akan coba, atau gini aja bang, kita coba dulu open posisi apa ya, kita coba open posisi sell saja. Nah, coba kita melawan analisa dari kecil ke besar, itu harusnya adalah open posisi buy. Kemudian candle besar itu masih memiliki permintaan untuk naik. Nah, jadi sebenarnya ada dua alasan kita untuk melakukan open posisi buy, tapi di sini saya melakukan open posisi sell. Apa yang terjadi ketika kita melawan tren yang pertama, kemudian yang kedua melawan sifat candle, coba. Nah, kita akan buktikan. Nah, dengan open posisi yang salah gitu ya. Maksudnya open posisi yang salah itu ini open posisinya 10 kali perdagangan. Nah, berarti profit kita yang tadi yang beberapa candle tadi hilang dalam hanya satu candle. Oke, kita tetap akan melakukan open posisi buy di sini bang. Tadi alasannya adalah satu, masih berada dalam tren naik, kemudian candle hijau setelahnya itu masih sumbu panjang atas. Saya mengabaikan body, lebih ke arah penerusan tren di sini bang. Oke, saya ambil 38 open perdagangan untuk menutupi yang 10 tadi. Ingat bang bahwa di binary option sangat berisiko dan tidak ada yang pasti. Tetapi bagaimana kemudian kita money management dan belajar teknikal sekaligus psikologinya, pasti kita bisa profit. Terima kasih.